Oke guys, kembali lagi bersama gua Hari Pratama di Bedah Tech News hari ini ya. Dan tentunya gue bakal suguhin kalian dengan beberapa berita-berita yang cukup anget dan tanpa berlama-lama, dan langsung aja kita yang pertama. Pertama datang dari Intel. Intel merancang chip khusus untuk mining Bitcoin. Pada akhir tahun ini Intel akan memulai menjual chipnya ya yang difokuskan untuk mining. Peran Intel di sini itu sebagai problem solver yang akan mengatasi masalah konsumsi daya yang begitu besar. Yang dimana kita tahu kalau mining itu membutuhkan daya yang cukup besar dan juga performa yang besar. Dan menurut Cambridge University Bitcoin Electricity Consumption Index, penambangan kripto itu memakan 125 terawatt per tahunnya. Dan ini bisa dibandingin dengan konsumsi listrik Norwegia pada tahun 2020 dengan negara berpenduduk 5,5 juta orang, menurut Energy Information Administration. Buat sekarang sih pasti para miner banyak yang berharap ya, kapan sih punya chip yang powerful, namun dayanya efisien. Karena ya kita bayar listrik juga mahal gitu kalau dengan daya yang besar. Makanya para miner itu sebelum banyak muncul chip-chip khusus mining, mereka berburunya ke GPU seperti GPU NVDA. Ya, akhirnya NVIDIA juga nggak bisa memenuhi permintaan para miner karena stoknya terbatas. Makanya harga rakit PC, harga GPU sekarang tuh lagi melambung banget. Mungkin sampai sekarang ya, karena gue udah lama nggak ngikutin perkembangan harganya, tapi kayaknya sih masih naik gitu. Dan semoga Intel menjawab problem solver mereka, problem-problem para miner dengan chip yang akan dijual akhir tahun ini. Lanjut kita ke Samsung. Samsung telan ludah sendiri. Sempat sindir Apple yang menggunakan notch, namun Galaxy Tab S8 Ultra hadir dengan notch. Gimana dah ya, gue juga bingung. Waktu itu trennya iPhone X. Kita kenal Samsung nggak ngikutin tren itu. Malahan HP lain ngikut gitu kan ya, HP-HP berponi kayak iPhone X. Malahan dia menyindir Apple, seinget gua, yang pakai apa, Boni X gitu. Itu gua ngakak sih ngeliatnya. Tapi sekarang di Galaxy S8, Galaxy Tab S8 Ultra ini hadir dengan notch. Walaupun itu kecil sih, tapi ya. Dan juga di Twitternya Samsung dia pernah ngomong begini, gua terjemahin aja lah. Tahun 2021 atau 2022 hari gini masih pakai notch gitu. Dan ibaratnya sekarang Samsung telan ludah sendiri gitu. Dia bilang nggak mau pakai notch, tapi sekarang pakai notch. Capek lah gue liat Samsung. Dan terserah Samsung lah pokoknya. Kita lanjut ke Mark Zuckerberg. Ya, kalian sudah banyak dengar lah, Mark Zuckerberg sekarang lagi tergeserkan dari posisi orang terkaya di dunia. Dari daftarnya. Udah tergeserkan gara-gara dia mau nambah Facebook menjadi Meta, terus lagi mengembangkan Meta, dan kini anjlok saham ya. Dan itu pas gue lihat juga sahamnya juga anjlok ya, lumayan drastis ya gue bilang ya. Dan Mark Zuckerberg bilang dia itu kalah dengan pesaingnya, itu TikTok. Mungkin di sini Mark Zuckerberg sedang beradaptasi ya, karena ya gue jujur banyak sekali pengguna TikTok dibandingkan Facebook. Ya gue juga nggak tahu sih, gue juga main TikTok, tapi buat nyari info-info aja, buat iseng-iseng aja, konten gue juga iseng-iseng aja. Dan gue berharapnya Mark Zuckerberg bisa bangkit lagi, dapat pelajaran, dan gue berharap Metaverse itu ada. Kita lanjut ke Android. Android 13 akan menggunakan nama makanan untuk terakhir kalinya. Kita kenal Android dari dulu selalu menggunakan nama makanan kayak cupcake, donut, jelly bean, KitKat, Oreo, pie. Dan kali ini bakal ditutup di Android 13 dengan nama tiramisu. Dan mungkin Android juga mau lebih fleksibel lagi dengan angka ya daripada nama-nama makanan, karena ya nama makanan juga kayak
susah juga sih walaupun luas gitu. Tapi lanjut aja. Berita yang kelima yaitu installer Windows 11 yang palsu. Dikarenakan syarat dari Windows 10 ke Windows 11 itu cukup berat, yaitu apalagi dengan laptop-laptop lawas yang udah tua, harus memiliki TPM 2.0 dan rata-rata laptop lama itu nggak punya. Makanya orang-orang tuh banyak yang cari alternatif lain yang tanpa TPM 2.0. Gue nggak ngikut, tapi gue tetap masih Windows 10. Setia mau Windows 10. Tapi gara-gara itu, para penjahat itu memanfaatkanlah keadaan ini, membuat installer palsu. Nama installer palsunya itu Windows 11 Installation Assistant.zip dan hadir dengan ukuran 1,5 MB. Namun jika diekstrak, nantinya file tersebut akan berubah menjadi folder berukuran 753 MB yang berisikan file dengan format TLL hingga XML. Dan installer ini tuh memiliki malware yang bernama Redline Stealer yang bisa mencuri informasi password dan informasi bank. Buat kalian yang laptop-laptopnya lawas, hati-hati. Yang udah tua, yang maksa ke Windows 11, hati-hati. Jangan sampai nemu installer ini dan terus kalian kena malware-nya. Karena ini sangat merugikan untuk kalian dan juga keuangan kalian. Kita lanjut ke Xiaomi. Xiaomi ngajak perang Apple. Ya udah banyak yang tahu lah. Si Xiaomi ini waktu itu pernah melangkahi Apple waktu pas lagi pandemik ini ya. Melangkahi satu, jadi posisi Apple turun. Dan kini Xiaomi udah siap dengan menyiapkan dana sebesar 100 miliar yuan atau setara dengan 225,2 triliun rupiah untuk divisi riset dan pengembangan selama 5 tahun. Dan rencananya Xiaomi akan membuka 20.000 toko di China. Dan di mana ini lebih 2 kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya. Dan kini Xiaomi telah siap untuk menentang Apple. Ya, gue bilang sih brand ini cukup besar di China, sedang berkembang banget. Lagi besar-besarnya. Namun yang gue pernah lihat satu berita itu, kalau nggak salah dari The Lazy Gadget ya. Dia memberikan sebuah berita yang tentang Xiaomi mencoba menjual handphonenya, pasar handphonenya di Eropa. Namun malah menurun. Mungkin daya minatnya masih kurang lah ya dibanding bagian Asia kita nih, Indonesia. Banyak sekali lu kalau kita keluar tanya HP lo apa? Xiaomi pasti gitu. Karena Asia itu masih mendominasi lah barang-barang China. Kalau Eropa lebih ke barang-barang Amerika ya, setahu gue sih itu. Mungkin ini memang masih tes ombak Xiaomi-nya juga. Jadi ya kita tunggu saja perkembangannya. Makasih Lazy Gadget dapat berita. Lanjut yang terakhir yaitu 124 miliar rupiah dari Google. Google memiliki program yang bernama Bug Hunters dan akan memberikan hadiah berupa dana dan itu akan diberikan kepada para programmer dan juga para hacker. Karena di sini Google mungkin kewalahan dengan banyak bug. Kali ini dia memiliki sebuah program yang bernama Bug Hunters dan memungkinkan para programmer dan juga para hacker menemukan bug yang ditemukan di dalam Google. Gitu sih maksudnya. Jadi misalnya gue programmer atau hacker, gue nemuin bug dan gue report ke Google. Dan nanti Google bakal ngasih gue hadiah. Begitu kurang lebih analoginya. Dan di record, Google telah mengeluarkan sebesar 124 miliar kepada programmer dan juga hacker. Dan juga Google berterima kasih ya kepada para programmer dan juga para hacker yang telah ikut dan melaporkan bug tersebut kepada Google. Jadi ibaratnya Google nggak capek-capek banget lah gitu. Jadi tinggal bikin problem solve-nya aja dari bug tersebut. Bisa kali ya? Mungkin kalian yang suka ngotak-ngatik depan laptop, komputer, bisa kali ikut program ini. Lumayan dapat dari Google. Ya, buat kalian yang lagi gabut di rumah atau lagi nganggur, bisa lah belajar dikit-dikit. Siapa tahu nemu bug gitu. Tapi jangan curang. Dan itu aja dulu, beritanya juga udah habis yang udah gue recap.
Dan mungkin masih banyak berita lain ya yang udah hadir. Namun ya gue udah nyatet semuanya. Jadi ya ini yang menurut gue oke untuk berita tech news hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share. Thank you udah nonton. Gue Arif Pratama signing out and I'll see you next time.